Saudara tahu seseorang yang dibunuh, seorang wanita yang bernama siapa itu? Sabrina Peña. Saudara tahu ya apa yang terjadi? Ini perkataan daripada orang tuanya. As a child, Rolando Tolentino, ya. Ini saya terjemahkan aja dalam bahasa Indonesianya, ya. Sebagai anak-anak, Rolando Tolentino recall, ya, dia mengatakan ya bahwa dia jarang sekali mendengarkan word of love, ya, perkataan akan cinta dari akan ayahnya. Jadi ayah dari yang dibunuh, dia mengatakan sejak kecil dia tidak pernah mendengarkan akan perkataan kasih daripada orang tuanya. Tetapi dia katakan, when he became a father, ya, pada saat dia menjadi ayah dari Sabrina ini, dia katakan, I decide that no matter what happened, my child were going to know they are loved, that I will tell them I love them. Ya, dia katakan bahwa I decide, dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, anak-anak aku harus mengetahui bahwa aku mengasihi akan mereka. Aku akan hak mereka, aku akan mencium mereka, dan aku akan membuat mereka merasakan. Ayah ini dengan sedih dia mengatakan akan hal ini, karena dia begitu mengasihi akan anaknya yang terbunuh ini. Dia menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi. Saudara, kalau saya mendengar akan hal ini, saya waktu membaca akan hal ini, bukankah di dalam kehidupan kita, waktu kita sangat pendek, saya melihat seorang ayah yang dia dari kecil tidak pernah menerima kasih daripada orang tuanya. Dia sadar dalam hidupnya, dia ingin menjadi father yang mengasihi akan anaknya. Anaknya sudah menikah, dia masih mengasihi, dan anaknya berumur pendek karena terbunuh. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh selalu sadar bahwa janganlah kita ini lupa sedikit pun tentang kasih. Mungkin kita lupa mengasihi akan anak-anak kita. Mungkin kita nggak lama bersama dengan anak-anak kita. Mungkin kita nggak lama dengan suami atau istri kita. Tapi firman ini, news ini mengajarkan kepada kita bahwa biarlah kita hidup di dalam kasih. Bahkan di dalam perkataan yang selanjutnya, dia pun mengatakan bahwa pembunuhnya kemungkinan kekurangan akan kasih yang ada di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang kehilangan akan anaknya, dia masih bisa mengucapkan akan perkataan kasih kepada orang yang membunuh akan anaknya sendiri. Sesuatu yang luar biasa kasih. Kasih bukan suatu perasaan. Kalau kasih itu hanya sesuatu perasaan, maka dari itu apa yang diterima daripada orang tuanya akan dilakukan kepada anaknya. Tetapi karena kasih merupakan sesuatu decision, meskipun dia tidak pernah menerima akan kasih daripada orang tuanya, dia mempunyai sesuatu decision untuk melakukan akan kasih kepada anak-anak dia. Sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh orang tua daripada Sabrina. Sesuatu kasih yang dicurahkan semuanya untuk anaknya. Sesuatu yang luar biasa yang waktu saya membaca hal ini, saat itu saya merasakan, saya terharu melihat orang tua yang demikian.
Saudara, di dalam hal kasih, biarlah kita commit dengan pilihan kita. Pada saat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh commit, boleh kita selalu ada di dalam sesuatu keputusan, di dalam sesuatu pilihan yang benar, yaitu yang selalu kita mau untuk hidup di dalam mengasihi, di dalam mengasihi, di dalam mengasihi. Untuk kita selalu commit sesuatu, saudara. Kalau saudara mungkin saudara mengalami sesuatu kehidupan dengan pasangan kita, mengalami sesuatu problem, saudara tetap tinggal di dalam suatu relationship, maka dari itu saudara akan tetap tinggal dengan baik. Tetapi kalau saudara memikirkan untuk berpisah, akan selamanya berpisah. Tetapi kalau kita tetap memutuskan untuk kita tinggal bareng, maka dari itu kita akan tetap akan kembali lagi. Kasih itu akan kembali lagi. Kasih itu akan kembali lagi. Pada saat kita membuat sesuatu janji, kita tinggal di dalam janji kita, maka dari itu kasih itu akan kembali lagi. Akan kembali lagi. Berapa banyak di dalam kehidupan kita secara jujur, saudara dan saya secara jujur, berapa banyak sometimes saudara capai hubungan saudara dengan Tuhan, ataupun saudara capai untuk saudara ke gereja. Saudara jujur aja, berapa banyak? Ya, berapa banyak jujur? Saya pun juga demikian. Saya pun juga demikian, saudara. Tetapi yang membuat saudara akan tetap tinggal di dalam Tuhan, ya, kalau kita ini tetap melakukan, meskipun capai, paksa diri kita beribadah. Maka dari itu firman Tuhan tepat sekali, saudara. Firman Tuhan katakan, janganlah kita meninggalkan ibadah kita. Janganlah kita meninggalkan ibadah kita. Itulah yang akan membuat kita tetap dekat dengan Tuhan. Meskipun sometimes kita di dalam tidak ada sesuatu feeling. Kita kepingin, mendung-mendung enak ya kalau di rumah. Berapa banyak katakan ya? Jujur aja saudara, jujur aja. Jujur aja. Tetapi kehidupan kita untuk tetap mau bergereja, maka dari itu akan membuat kita stick dengan Tuhan. Tetapi kalau kita ini selalu mengikuti akan feeling kita dan kita mulai menjauh dengan Tuhan, maka dari itu kita akan kehilangan. Kita akan mulai jauh dan lain sebagainya. Meskipun tadi saya katakan di dalam relationship, meskipun kita ada problem, meskipun kita mungkin jengkel dengan pasangan kita, tetapi kalau kita tetap dekat dengan pasangan kita, tetap kita mau bersatu, tetap kita ingat akan komitmen kita, maka dari itu kita akan balik lagi. Cinta kita akan balik lagi. Amin. Saudara praktekkan akan hal ini di dalam kehidupan kita. Saudara praktekkan supaya saudara akan mengerti apa yang saya katakan, apa yang saya boleh katakan tentang yang tadi katakan, bahwa kasih itu akan kembali lagi. Kasih itu akan kembali lagi. Pada saat saudara stick, ya, saudara melekat pada pilihan saudara, melekat pada komitmen saudara, akan kembali lagi. Yang kedua, love menurut kebutuhan daripada orang lain. Memilih sesuatu yang terbaik. Kalau tadi yang pertama bahwa kasih di dalam kehidupan kita, ya, adalah sesuatu pilihan. Yang kedua, kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk pasangan kita. Kita memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kita memberikan yang tertinggi untuk orang lain, untuk menurut akan ukuran daripada orang lain. Seringkali kasih itu